Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una amin. Katsiran ma yaltabisul haya'ul mahmudu bil jubnil madhmumi. Seringkali keliru oleh rasa malu yang terpuji dengan rasa takut yang tercela. Wal farqu bainahuma anna kulla hayain hamalaka ala tarki khairin aw waqa'ta bisababihi fi syarrin fahuwal jubnul madmum. Adapun perbedaan antara malu dan takut, yaitu bahwa tiap-tiap rasa malu yang mendorong oleh rasa malu akan kamu atas meninggalkan kebaikan, atau kau terjatuh dengan sebab malu pada kejahatan, maka dia malu itu adalah takut yang dicela. Walaysa bil haya'i, bukanlah ia yaitu rasa malu, li'annal haya'a la ya'ti illa bi khairin kama fil hadis, karena bahwa rasa malu itu tidak akan datang ia melainkan dengan kebaikan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Kata Imamul Haddad, banyak orang yang keliru mengartikan malu dengan takut. Kelihatannya malu padahal sebetulnya takut. Kadang kelihatan takut, sebetulnya malu. Lalu di mana letak perbedaan antara malu yang dipuji oleh agama dengan takut yang dicela oleh agama? Perbedaannya tidaklah rumit, yaitu bila mana rasa malu itu mendorong kita meninggalkan yang baik-baik, maka bukan malu, sebetulnya takut. Diajak ngaji, bang ngaji yuk, saya malu, belum bisa. Tuh malu tuh bukan malu yang dipuji oleh agama. Dia masuknya pada jubnul madmum, takut ketahuan tidak bisanya dia, yang akhirnya masuk pada celaan. Begitu. Pokoknya bila rasa malu itu membuat kita jauh dengan yang baik-baik, itu bukan malu. Malu bahasanya isinya takut. Begitu. Sebab yang namanya rasa malu, atau bila mana rasa malu itu menyebabkan kita terjebak pada kejahatan. Ada teman kita mabok-mabokan, malu, dia dulu ngajarin saya waktu awal mondok, saya malu negor dia. Ini bukan malu, tapi takut yang dicela oleh agama. Begitu. Sebab yang namanya malu dalam pandangan agama, yaitu malu kepada Allah. Malu itu tempatnya ada pada ridho Allah. Kalau di dalamnya ada ridho Allah, itu disebut malu. Kalau di dalamnya enggak ada ridho Allah, disebut takut. Begitu. Kayak kita ngisi kotak amal 2000, ditutupin pakai tangan. Kata kita malu biar enggak riya. Bukan, justru itu riya. Begitu. Yang kayak begini. Sebab rasa malu itu akan menghalangi kita daripada perbuatan maksiat. Rasa malu itu akan membentengi kita dari perbuatan dosa.
Rasa malu itu akan mendorong kita demen yang baik. Ni ngapa kita ngaji? Malu kalau enggak ngaji. Masalahnya kita dikasih kelebihan akal sama Allah. Kambing juga ada nyawanya, ada jantungnya. Kita juga ada nyawa, ada jantungnya. Kalaulah kita enggak ngaji, sama kita kayak kambing, malu kalau enggak ngaji. Maka datang ke majlis taklim, ini namanya hayaul mahmud, malu yang dipuji oleh agama. Man ahmalas sidqa haitsu yakhafu ista'malal kadhiba haitsu yarju. Barang siapa menyia-nyiakan akan kejujuran di tempat ia takut, maka ia bakal menggunakan kebohongan di tempat ia berharap. Seorang muslim yang baik hendaknya dia berlaku jujur dalam takutnya dia maupun berharapnya dia. Takut neraka dia harus jujur, berharap surga dia harus jujur. Tapi bila mana ada orang ama kejujuran enggak dikerjain, pada waktu dia takut, pastikan dia bakal terjebak pada kebohongan dikala dia memiliki harapan. Kalau dia takut tidak jujur, nanti kalau berharap pasti bohong. Kita itu disuruh oleh Al-Quran bergaul sama yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kau berada bersama barisan orang-orang yang jujur. Kalau kita malu menegakkan kejujuran, nanti kita bakal menggunakan kebohongan. Jujur aja dah kita. Hidup itu di bawah kejujuran enak. Sehingga muslim yang baik berupaya dengan sepenuh tenaga untuk jujur. Kala dia takut pun kala dia berharap. Dan dia berupaya menjauhi kebohongan model apa saja. Seperti kita ditelepon nama bini, udah sampai mana bang? Dekat, padahal jauh. Bohong nggak tuh? Kalau orang jujurnya nggak mau, nanti bakal ngerjain bohong dia. Jujur aja. Hidup di bawah kejujuran itu enak. Man nadzara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a gururan wa zuran. Barang siapa memandang ia kepada dunia dengan dua bola mata kepalanya, maka ia akan melihat akan tipu daya, wazuran dan kesia-siaan. Wa man nadzara ilaiha bi ainai qalbi. Barang siapa memandang ia kepada dunia bi ainai qalbi dengan dua mata hatinya, ra'a maka ia melihat habaan mansur akan debu yang berterbangan. Dunia tergantung kita mau memandang. Kita diberikan mata, ada mata batin, ada mata lahir. Kalaulah kita memandang dunia dengan pandangan mata lahir, sering ketipu. Berapa banyak orang ngambil mantu. Hari ini dia naik mobil Avanza, besok lagi naik mobil Ras, besok lagi naik mobil Fortuner, besok lagi naik mobil macam-macam. Begitu. Akhirnya pas udah kayaknya nih orang kaya, gua kawinin juga sama anak gua. Pas sudah dikawinin naik sepeda, ditanya mobilnya mana, punya bengkel, nyobain doang. Begitu. Jadi tertipu dia dengan mata kepala. Tapi kalau memandang dunia dengan mata kalbu, benar-benar dia memandang dunia secara hakikatnya, maka sebetulnya dunia itu sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali.
Andailah para pencinta-pencinta dunia diberikan kasyaf oleh Allah tentang hakikat dunia, niscaya mereka akan malu untuk mengejar-ngejar dunia. Malu apalagi merindukan dunia. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih rendah di mata Allah ketimbang bangkai kambing. Bangkai kambing tak ada nilainya. Dunia itu tak ada nilainya. Apa yang ada kita nilai? Tak ada semuanya. Oleh karena itu yang harus dikejar adalah akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fil hirsi 'alal mali halakuddin wa fil hirsi 'alal jahi halakuddini wal mali jami'an. Pada loba rakus atas harta benda yaitu kebinasaan agama, dan pada rakus atas jabatan yaitu kebinasaan agama dan harta benda padahal secara keseluruhan. Penyebab orang itu hancur dua. Pertama, mencintai dunia. Dua, mencintai jabatan. Orang yang sangat cinta sama dunia, nanti agamanya dikorbankan demi dunia, dan itu merupakan kerugian besar. Sehingga orang yang sangat cinta dunia tak peduli apa haram, apa halal, apa taat, apa maksiat, yang penting dapat duit. Yang dikejar sama dia duit, padahal tidak ada kebaikan pada duit yang tidak membawa kepada kemaslahatan agama. Duit akan bermanfaat bila meninggikan agama. Kenapa Muslim didorong untuk kaya raya dengan cara yang benar? Kalau Muslim itu kaya, akan enak, dia akan menggunakan kekayaannya demi membesarkan agama. Tapi kalaulah Muslim itu miskin, bisa jadi dia akan mengorbankan agamanya demi kekayaan. Maka Muslim itu harus memiliki semangat untuk dia berusaha dengan cara yang halal. Begitu jabatan. Kalau orang amat sangat mencintai jabatan, yang hancur dua: agama hancur, harta juga habis. Berapa banyak orang lagi enak-enak usaha, digelitikin temannya suruh nyalon dewan. Akhirnya teman-temannya naik ke Senayan, dia naik pohon. Naik pohon pakai celana pendek, duitnya habis, utang di mana-mana, agama hancur. Begitu. Maka hidup yang paling enak itu adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepangkatan merupakan ujian berat. Sedikit orang yang selamat ketika dia diberikan jabatan. Sedikit orang yang lolos ketika dia diamanahi sebuah jabatan. Seringkali orang itu terjatuh dengan jabatannya. Maka kita harus qanaah, harus zuhud, agar supaya tidak terjebak pada al-khiris alal mal, alad dunya wal khiris alal jah. Berikutnya kata Imam Haddad, laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqalla isman min mumsikihi min haqqihi. Tidaklah orang yang menggunakan harta pada bukan haknya, yaitu lebih sedikit dari segi dosanya daripada orang yang menahan harta daripada haknya harta. Jadi ada orang punya harta, dua modelnya. Ada orang punya harta ogah zakat, ada kotak amal Jumat merem,
Dia kadang nyengir kalau melek, senyum aja. Ditanya betul kenapa ente nyengir? Nabi bilang senyum itu bernilai sodako. Mana penuh kotak amal kalau dia nyengir. Jadilah ada orang punya harta enggak mau zakat, enggak mau sodako. Ada orang punya harta digunakan buat judi, buat prostitusi, buat narkoba. Jangan dikira orang yang duitnya digunakan buat narkoba, buat judi, buat prostitusi, buat apa aja dah, mabuk-mabukan, buat nyawer, dosanya jauh lebih gede dibanding orang yang gak zakat. Ada orang gak zakat, dosanya dikit dibanding orang yang menggunakan duit pada barang haram. Kita punya duit digunakan nama yang haram, jauh lebih gede dosanya dibanding orang yang punya duit kagak zakat, kagak sodako. Ada orang kagak sodako, dosanya dikit gitu. Tapi kalau ada orang punya duit digunakan buat yang haram, dosanya double dosanya. Begitu. Jadi lebih gede dosanya, lebih berat siksaannya orang yang duit dihambur-hamburkan buat yang haram dibanding orang yang tidak zakat, walaupun sama-sama dosa. Tapi kalau mau dibanding kelas dosanya, gedean orang yang ngambur-ngamburin duit kepada barang haram. Tidaklah orang yang ngamburin duit untuk yang dilarang, tidaklah lebih sedikit dosanya. Maknanya orang yang ngambur-ngamburin duit kepada yang haram jauh lebih gede dosanya dibanding orang yang tidak berzakat. Walaupun dua-duanya salah dalam mata agama. Tapi orang yang gak berzakat, dia tidak digunakan kepada yang haram, cuman dia menahan doang. Begitu. Tapi kalau yang menggunakan kepada yang haram, ini dosanya double, sehingga jauh lebih besar. Man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsaki fahuwa minal mu'sirina lid dunya. Man amsaka syai'an, barang siapa mengekang ia akan sesuatu harta, yara yang ia berpendapat anna infaqahu bahwa membelanjakannya khairun itu lebih baik min imsaki daripada menahannya, fahuwa minal mu'sirina lid dunya, maka dia termasuk daripada orang-orang yang mementingkan akhirat bagi dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang yang mementingkan bagi dunia, artinya mendahulukan dunia dibanding akhirat, maknanya begitu. Artinya begini, man amsaka syai'an, siapa aja orang punya duit, ditahan tuh duitnya, dia punya pikiran, digunakan tuh duit lebih baik daripada ditahan. Begitu, orang ini termasuk adalah mementingkan dunia, yaitu orang yang dungu. Orang yang mengerti adalah orang yang kapan dia menginfakkan, kapan dia menahan. Wala taghlul yadaka wala taghlul yadaka ila unuqika wala tabsutha kullal basti fatadharuha kal muallaqah. Itu saudara, kita harus paham kapan duit digunakan, kapan duit tidak. Kalau orang itu punya pikiran, yang penting duit dikeluarin aja daripada ditahan. Untuk apa pakai duit? Yang penting kudu keluar dah. Duit hari ini kudu habis, gampang besok. Entar dulu. Ini orang dungu di mata agama. Entar dulu. Kita itu perlu menyimpan. Begitu. Kalau memang digunakan hari ini tidak kepada manfaat, nggak usah. Begitu. Kalau nggak ada manfaat, ditahan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Itu begitu. Maka menabung ya ada.
untuk sesuatu yang lebih baik dibanding boros menjadi manusia yang konsumtif. Itu orang yang dungu, begitu. Musyahadatul mu'sirina lid dunya tamu hubbal akhirati minal qalbi fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatati. Adapun melihat orang-orang yang mementingkan bagi dunia, yaitu dapat menghapus oleh melihat itu akan cinta akhirat dari hati, maka bagaimana dengan duduk bersama dan bergaul? Kita ngelihat orang-orang dunia nongkrong di mal-mal, di kafe-kafe, ngelihat orang-orang yang bagaimana dia dengan dunia dia, itu bisa menghilangkan kecintaan akhirat di hati. Cuman lihat doang. Bagaimana kita bergaul dengan ahli dunia? Ngelihat ahli dunia bisa ngerusak cinta akhirat. Ngelihat doang. Bagaimana bila bergaul? Bagaimana bila duduk bersama? Oleh karena itu, rahasia keselamatan, bagaimana kita harus pandai untuk bergaul, tidak kemudian terkagum-kagum mata kita kepada orang yang diberikan dunia, lalu kemudian digunakan dunianya untuk dunia. Kata Allah dalam surat Toha, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Saudara, kita memandang ahli dunia mengakibatkan kita kurang bersyukur sama Allah. Lihat teman kita aja HP-nya bagus, ya Allah HP gua jelek banget ya, padahal gua nih sholat duha rajin banget. Jadi begitu. Jadi repot kita. Repot kita. Kafa bi fuqdanir raghbati fil khairi musibatan. Kata Imam Haddad, cukup oleh ketiadaan cinta pada kebaikan dari segi musibah. Wa kafa bidzulli fi talabid dunya uqubatan. Cukup oleh kehinaan pada mengejar-ngejar dunia sebagai hukuman. Wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi. Cukup oleh kezaliman hatfan dari segi kebinasaan bagi pelakunya. Wa kafa bidzambi aran lil mulimmi bihi. Cukup oleh dosa aran dari segi celaan lil mulimmi bagi orang yang terjebak bihi dengan dosa. Kata Imam Haddad, ketika orang sudah tidak cinta sama majelis taklim, ketika orang itu sudah tidak cinta sama masjid, ketika orang sudah tidak cinta sama majelis zikir, tidak cinta sama kebaikan, itu sudah cukup sebagai musibah besar menimpa pada dirinya dibanding hilang duit puluhan juta. Kita hilang duit 10 juta masih ringan dibanding hilangnya rasa demen ama yang baik-baik. Hilangnya demen dari majlis taklim itu cukup sebagai musibah besar dibanding hilang duit puluhan juta. Begitu juga ama orang yang ngejar-ngejar dunia, cukup kerendahan. Betapa orang pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak sampai sholat, ninggalin sholat, itu capeknya dia sebagai hukuman dari Allah sebelum hukuman berat di neraka. Udah cukup. Begitu juga orang yang zalim menjadi binasa, itu sudah menjadi cukup di dunia. Bagaimana para koruptor kayak begitu, orang zalim kayak begitu. Begitu juga dosa, cukup dosa sebagai cercaan orang yang melakukan dosanya. Cercaan mana? Orang yang melakukan dosa namanya berubah dari muti menjadi asi, dari mukmin kamil menjadi mukmin naqis, dari imannya bercahaya menjadi redup. Itu merupakan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Man tarakal jazma lil wahmi fahuwa ahmaqu. Barang siapa meninggalkan al jazma akan keteguhan, lil wahmi bagi sangkaan harta, fahuwa ahmaqu, maka dia yaitu orang yang dungu.
Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri ilal yaqini fa huwa akhraqu. Barang siapa menetapi ia atas keraguan-raguan serta mungkin kembali kepada keyakinan, fa huwa akhraqu, maka dia yaitu lebih parah lagi. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dengan begitu banyak rezeki yang di luar nalar. Allah janji, mana yang dijanjiin nama Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam problem yang menimpa dia. Allah berikan rezeki di luar nalar dia. Nah, ini meninggalkan keyakinan demi mengejar sangkaan. Udah takwa aja, ngaji yang benar, zikir, baca solawat, kerja, nanti bakal gampang rezeki. Lalu ditinggalin ini zikir, nggak mau baca ratib, nggak mau baca solawat, nggak mau solat duha, nggak mau tahajud, nggak mau baca dalailul khairat, nggak mau baca burdah al-madih, demi mengejar duit aja. Ini orang disebut dungu. Dungu. Kenapa? Orang duit makhluk, nurutnya sama Allah, turuti Allah. Kata Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Tapi bila orang netep ama yang ragu-ragu padahal bakal mungkin kepada yang yakin, ini lebih parah. Yang namanya akhirat itu pasti. Yang namanya akhirat itu pasti. Kebahagiaan dunia belum tentu kita raih. Lalu kemudian kita menetap ama yang ragu-ragu, meninggalkan yang pasti. Bagaimana untuk mengejar keselamatan akhirat? Ini orang nih lebih parah yang kayak begini nih. Kita harus yakin. Kalau bahasa orangnya, dia menetap ama makan roti yang ngimpi, padahal ada yang pasti makan singkong. Ini orang lebih parah, lebih memilih makan roti ngimpi dibanding makan singkong yang nyata. Hidup di bawah nyata aja, nyata aja, yang udah pasti-pasti aja. Kalau kita nggak ngejar yang pasti, rugi hidup kita. Kemudian yang bagi an yadura kalamul alimi billah ma'amatil mu'minina ala salasati umurin. Siogianya oleh bahwa berkisar pembicaraan orang alim tentang Allah bersama umumnya orang-orang mukmin atas 3 perkara. Jadi kalau dia benar-benar orang alim, kita bisa ciri nih orang alim atau enggak. Ada cirinya. Yang namanya orang alim itu, kata Imam Haddad, cirinya omongannya enggak bakalan keluar dari 3 perkara. Itu ciri orang alim. Kalau enggak, dia sekedar penceramah saja, bukan orang alim. Orang alim itu dia ngomong sama orang enggak bakalan lepas dari 3 perkara. Yang pertama, al-awwalu at-tadhkiru bin ni'am. Yang pertama yaitu mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah. Jadi orang alim itu omongannya mendorong orang supaya mengingat sudah berapa nikmat yang diterima dari Allah, agar supaya dia muncul rasa syukur kepada Allah. Inilah orang alim. Orang alim itu obrolannya mendidik orang untuk mengingat nikmat.
Udah berapa kurnia yang diberikan oleh Allah, dan sudah berapa pelanggaran yang dilakukan kepada Allah. Ini agar supaya audien itu dia muncul rasa kesyukuran sama Allah, terima kasih sama Allah, diingetin. Kayak kita sekarang nih, lihat kita 40 tahun yang sebelumnya ngapain kita. Kalau lah yang umurnya sekarang ini 30-20 tahun yang lalu, bagaimana kita? Supaya kita bersyukur sama Allah. Sudah banyak kok kurnia Allah. Jangan memandang yang tidak ada, syukuri dulu yang ada. Nanti yang tidak ada bakal diberikan oleh Allah yang maha mengadakan. Jangan melihat yang tidak ada, bakal jadi stres sama kita. Syukuri yang ada. Wasani iltizamut ta'at. Yang kedua, pembicaraan orang alim itu adalah menekuni ketaatan. Jadi mendorong orang untuk berbuat taat kepada Allah. Bagaimana mendorong orang untuk supaya meraih kepatuhan yang tinggi sama Allah. Terus wasalisu ijtinabul maksiyah. Yang ketiga yaitu menjauhi maksiat. Fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amati bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi salasi fa huwa fattan. Maka adapun tiap-tiap orang alim yang memulai yaitu berbicara bersama orang-orang awam dengan selain apa yang masuk di bawah ini 3 perkara, fa huwa fattan, maka dia yaitu provokator. Jadi yang namanya orang alim itu omongannya mendorong orang untuk syukur dengan cara menyampaikan berapa nikmat Allah. Kedua, mendorong orang untuk taat kepada Allah. Ketiga, mewanti-wanti orang untuk menjauhi maksiat. Bila omongan orang alim keluar dari 3 perkara ini, dia bukan orang alim. Tampilannya doang orang alim, tapi dia provokator, membuat orang jadi jauh dengan Allah. Maka kita harus lihat bagaimana supaya kita itu jangan masuk pada fattan yang membuat fitnah kepada hamba-hamba Allah. Berapa banyak orang-orang awam terjebak pada kemaksiatan, terjebak pada menghina orang alim, menghina ulama, gara-gara ulama juga. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kata Nabi, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai kadar kemampuan daya tangkap pola pikir mereka. Inilah orang alim. Cara kita ngomong berbeda-beda. Kemudian rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Ada rahmat yang mengejar-ngejar oleh rahmat akan kau, dan ada rahmat yang mengejar-ngejar oleh engkau akan rahmat. Rahmat itu ada 2. Ada rahmat yang kita kejar, ada rahmat yang ngejar kita. Ada rahmat yang mengejar-ngejar kita, ada rahmat yang kita kudu ngejar-ngejar. Ada 2 tuh rahmat. Fallati tatlubuka rahmatul hidayah bil bayan. Maka adapun rahmat yang mengejar-ngejar oleh rahmat akan kau, yaitu rahmat hidayah bil bayani, dengan keterangan-keterangan agama. Wali ajliha kana irsalur rusul wa inzalul kutub. Dan karena lantaran rahmat itulah ada oleh diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wallati tatlubuha hiyal jannah. Adapun rahmat yang mengejar-ngejar oleh engkau akan rahmat, hiyal jannah, yaitu surga. Tas'alaha bil amalis salih. Kau berusaha untuk surga dengan amal soleh. Ala qanunil ilmi nafi, atas peraturan ilmu yang bermanfaat, atas undang-undang ilmu yang manfaat. Jadi rahmat itu 2, saudara. Pertama, rahmat namanya hidayah. Yang kedua, rahmat namanya surga. Kalau surga kita harus kejar.
Surga itu kudu kita harus cari. Tapi rahmat hidayah ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak mutlak. Kitalah minta taufik. Rahmat sudah, minta taufik sama Allah. Kalau surga nggak bisa kita dengan ngimpi. Tidur aja pengen masuk surga nggak bisa. Kudu dikejar. Surga itu kudu dicari. Kudu dicari. Sementara taufik, hidayah ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawa'il hirsi 'ala dunya salasun. Adapun faktor-faktor yang mendorong rakus atas dunia yaitu 3 faktor. Penyebab orang terjebak cinta dunia ada 3. Kata Imam Haddad, ada 3 perkara yang mendorong orang luar biasa. Otaknya duit, obrolannya duit, mau tidur yang dipikirin duit, bangun tidur duit, duit aja. Penyebabnya 3. Ahaduha, adapun pertamanya, an-nadharu ilaiha bi'ainil istihsan, yaitu memandang kepada dunia dengan pandangan menganggap cantik. Kalaulah dia memandang dunia menganggap bagus, wah. Wa anhu yakunu hubbul baqa'i litamattu, dan dari nazar inilah ada oleh rasa cinta kekal di dunia untuk bersenang. Pertama, penyebab orang rakus sama dunia gara-gara memandang dunia dengan pandangan cinta, pandangan cantik dia, sehingga dia pengen hidup selama-lamanya di dunia, bukan untuk ibadah tapi untuk bersenang-senang. Target tahun ini belum tercapai, target belum tercapai, pengen ini belum ada, pengen ini. Jadi bukan untuk ibadah. Ini namanya disebut hubbud dunya. Kedua, wasani ta'zimun nas li arbabiha. Yang kedua yaitu mengagungkan manusia, li arbabiha, bagi pemilik-pemilik dunia. Yang kedua, sangat hormat kepada orang-orang kaya. Kalaulah kita sudah sangat hormat sama orang-orang kaya, akhirnya kita menjadi orang yang rakus sama dunia. Wa minhu yakunu tafakhur wa takasur, dan dari ta'zim inilah hormat sama pemilik dunia orang kaya ada oleh berbangga-bangga dan menumpuk-numpuk banyak-banyak harta. Kedua, memandang, jadi hubbud dunya itu gara-gara memandang orang-orang punya dunia. Akhirnya, waduh, gua belum punya ini, gua belum punya ini, gua belum punya ini. Padahal kelebihan yang Allah berikan nama dia banyak. Dia bisa tahajud, dia baca solawat, yang orang kaya enggak punya. Dia bisa dua-duaan dengan Allah, yang orang kaya enggak punya. Dia bisa. Akhirnya hilang nikmat dari Allah itu gara-gara mengagungkan orang kaya. Kita ilmu itu lebih tinggi dari harta, maka ilmu itu harus didatangi. Begitu. Kalaulah kita orang mendatangi orang-orang kaya mulu, orang kaya mulu, ada yang ngundang, siapa dia yang ngundang? Orang miskin, padat jadwalnya, padat. Kalau orang kaya kosong aja, padahal padat. Ya, ini tidak benar ini yang kayak gini. Ya, siapa yang kayak begini nih? Wasalisu, yang ketiganya, tawahumu an la qiwama biduniha. Yang ketiga, penyebab rakus sama dunia, yaitu menganggap bahwa tidak akan tegak hidup tanpa dunia. Dianggap kalau pengen orang itu bisa berdiri kudu dengan dunia. Begitu, malaikat aja bisa nggak makan nggak ini hidup, ayam nggak punya ijazah hidup, ayam kontrakan nggak punya hidup. Wa anhu yansha'ul bukhlu wa khauful faqri, dan dari anggapan ini muncul kepelitan dan takut miskin. Jadi munculnya takut miskin gara-gara nganggap tanpa dunia nggak hidup.
Padahal kita hidup aja. Banyak kok teman-teman kita mondok nggak ada motor, naik motor mula-mula gonta-ganti aja. Motor ini, motor ini. Alhamdulillah temannya bawa motor macam-macam. Ada Legenda 2, ada Revo, ada apa lagi ya? PCX, ada ini. Tahu-tahu ditangkap aja sama polisi. Begitu. Gara-gara ngambil motor temannya lagi tidur, kunci di atas lemari, main ambil aja. Ada nggak yang kayak begitu? Ini siapa ini yang kayak begini nih? Begitu, jangan. Ajhalul jahilina man taziduhul ma'rifatu bi sa'ati rahmatillahi jur'atan ala ma'asihi. Adapun paling bodohnya orang-orang bodoh, yaitu orang yang menambahkan akan dia oleh pengetahuan tentang luasnya rahmat Allah, menambahkan akan keberanian atas mendurhakai Allah. Jadi orang paling bodohnya orang, dia tahu rahmat Allah luas, malah digunakan untuk berani maksiat. Dia salah, padahal Rasulullah juga tahu, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala makhluk ciptaan Allah. Artinya rahmat Allah itu luas. Tapi kemudian Nabi tidak bermaksiat, para sahabat tidak maksiat. Tahu, orang yang tahu kelonggaran Allah, lalu kelonggarannya digunakan buat berleha-leha mendurhakai Allah, ini orang paling bodohnya orang. Keliru, terjebak pada luasnya rahmat tanpa melihat Allah tuh bukan sifatul jamal doang, tapi ada sifatul jalal. Ada juga asma'nya Al-Muntaqim, bukan Rahman Rahim doang. Apa Al-Muntaqim? Membalas dendam kepada makhluknya yang udah makan rezeki Allah tapi tidak nurut sama Allah, yang model begini bakal itulah Muntaqim. Dia harus lihat itu. Maka luasnya rahmat Allah jangan menyebabkan kita berleha-leha memberanikan diri mendurhakai Allah. Yang kayak begini tipikal orang yang bodoh. Walaupun kalau dia sadar, Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya sama orang berbuat baik. Walaupun luas, enggak semuanya. Orang yang baik-baik aja muhsin, itulah yang dia dapat. Maka mereka pada mengejar muhsinin, khauf luasnya rahmat Allah tidak membuat jadi berani, malah menjadi takut untuk terus berupaya diri menjadi orang yang berbuat baik. Sehingga orang yang paling alimnya orang di jagat raya, orang yang menambahkan rasa takut kepada Allah tuh, menambahkan ketakutan daripada berbuat maksiat dari luasnya rahmat Allah itu orang alim. Dia tidak mau jadi longgarnya Allah, tidak kemudian dijadikan bantalan untuk mendurhakai Allah. Begitu. Sebab walaupun wa rahmati wasi'at kulla syai', walaupun wa kana bil mu'minina rahima, tapi Allah jelaskan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tidak ada minal asin, minal zalimin, tidak ada. Maka orang yang paling bodohnya orang, ketika dia tahu luasnya rahmat Allah, malah tambah berani mendurhakai Allah. Man haddasa nafsahu bitaubati minad dambi qabla al-wuqu'i fihi da'ahu dzalika ila fi'lihi. Man haddasa nafsahu, barang siapa bercerita ia akan dirinya, bitaubati dengan taubat minad dambi daripada dosa, qabla al-wuqu'i fihi sebelum terjatuh pada dosa, da'ahu dzalika ila fi'lihi, maka mendorong akan dia oleh yang demikian itu cerita kepada mengerjakan dosa. Ada orang mengaku-ngaku, kalau gua sih udah taubat, yang kayak begitu-begitu. Kalau dia nyela-nyela, ada orang nyela-nyela, mohon maaf nih, ada orang nih hobinya mancing, kita nyela mulu, entar dia bakalan paling doyannya sama mancing. Beneran,
Itu begitu, lihat aja. Begitu ada orang nih tukang mabok, kita nyelak terus habis-habisan nama dia. Entar lama-lama kita bisa ikut dia, pengen nyobain juga nantinya. Sebab al-bala muwakkalun bil mantiqi. Bala itu akan diserahkan kepada ucapan. Kita nggak boleh sembarang ucap kita. Jangan. Berapa banyak itu koruptor. Kalau gua nih jadi pejabat kagak bakal korupsi, malah dia paling korupsinya. Emang begitu kata Imamul Haddad. Man haddasa nafsahu bitaubati minadz-dzambi qabla al-wuqu'i fi da'u dzalika ila fi'li. Kalau orang ngomong sok suci, sok udah tobat, nanti bakal mendorong dia ngerjakan apa yang dia omongin itu nantinya. Bahaya. Masalul ladzi yudnibu liyatuba, masalul ladzi yudannisu badanahu wa siyabahu liyaghtasila. Adapun perumpamaan orang yang berbuat dosa, liyatuba, hendak dia bertaubat. Orang yang berbuat dosa bertobat, dosa bertobat, ngerjain dosa bertobat. Masalul ladzi yudannisu badanahu, yaitu perumpamaan orang yang mengotori oleh orang akan badannya, wasiyabau dan pakaiannya, liyaghtasila untuk dicuci. Kalau orang itu kotor tobat, kotor tobat, dosa taubat, dosa tobat, itu enggak bedanya abada orang main lumpur mandi, main lumpur mandi, main lumpur mandi. Ini kan pekerjaan yang kaya-kaya sia-sia, yang kaya begitu. Wa ma hakadha yambagi, tidaklah seperti ini seyogianya. Bukan ini perbuatan orang-orang yang cerdas. Innama yambagi an yahtariza minad danasi mastata'a, hanya saja yang seyogianya bahwa ia menjaga diri dari kotoran semampu dia. Jadi perumpamaan orang yang makan racun lalu berobat, makan racun lalu berobat, itu yang kayak begitu enggak bedanya main lumpur baru mandi. Yang kayak begini bukan kerjaan cerdas. Yang kerjaan cerdas jangan makan racun baru berobat. Hindarkan racun, jangan sampai masuk rumah sakit. Itu begitu. Itu cara cakep namanya. Summa in waqa'a bi hukmil ghaflati was-sahwi kanal wajibu alaihi at-tanadduha fil halli. Kemudian kalau jatuh ia dengan hukum kelalaian dan kelupaan, maka adalah yang wajib atasnya yaitu berbersih pada seketika. Orang yang benar adalah orang yang menjaga diri dari kotoran. Tapi kalau kemudian sudah menjaga, terjebak juga sama kotoran, buru-buru dibersihin. Itulah yang benar. Tapi jangan main kotor bersih, kotor bersih, kotor bersih. Capek kalau kayak begitu. Nggak ada gunanya kita. Orang yang cerdas, orang yang menjaga dari kotoran. Tapi kalau kemudian udah dijaga, terjebak juga. Sebab al-insan mahallul khotawan nisyan, ya buru-buru taubat. Itulah yang benar. Begitu. Udah muda poya-poya aja, ntar tua taubat. Ini ndak benar yang kayak begini. Kalau ngalamin tua, kalau kagak gitu masih muda, dosa banyak mati, ya udah dah. Repot yang kayak begini. Masalul ukhuwati fillahi masalus sajarati. Adapun perumpamaan persaudaraan pada Allah, masalus syajarati, yaitu perumpamaan pohon-pohonan, tusqa bima'it tazawuri, yang disirami pohon-pohonan itu dengan air saling kunjung mengunjungi, wa tusmiru, dan membuahkan oleh pohon, at-ta'awun, akan saling tolong menolong, alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Fa idza lam tusqa syajaratu yabisan, bila tidak disiram oleh pohonan maka kering. Wa idza lam tusmir qutiat, apabila tidak berbuah itu pohon maka dipotong, ditebang. Yang namanya persaudaraan adalah persaudaraan karena Allah. Karena persaudaraan karena Allah awet sampai surga dibanding persaudaraan karena nasab. Yang namanya Abu Lahab senasab dengan Nabi, tapi Abu Lahab saya selanaran dzata lahab, masuk neraka. Kenapa? Saudara nasab.
Tapi kalau saudara karena Allah, kata Nabi, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu keluarga kami. Dari mana? Saudara seagama. Nabi itu rindu. Kata Nabi, istaqtu ala ikhwani. Saya rindu saudara-saudaraku. Kata sahabat Nabi, yo alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Lah, kata Nabi, Anda bukan saudara saya, Anda adalah sahabat saya. Saudara saya adalah orang yang beriman kepada saya, tidak ketemu dengan saya, tapi beriman sama saya. Dia adalah saudara-saudara seagama. Nah, persaudaraan di dalam agama enggak beda dengan pohon. Kalau pohon pengen berbuah, disiram, diurus, berbuah. Persaudaraan itu agar supaya tumbuh harus saling ketemu. Kalau tidak ketemu enggak bisa. Namanya bohong. Kalau dia enggak bisa kalau enggak ketemu. Kalau yang namanya persaudaraan saling membela pada kebaikan dan ketakwaan. Kalau membela kepada kemaksiatan, orang yang enggak benar diikuti, itu namanya persaudaraan bohong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukhuwah fillah adalah sesuatu yang sangat tinggi di dalam agama. Sebab kalau kita bergaul bersama saudara seagama, maka nanti kalau kita masuk neraka, teman kita bakal nolongin kita. Ya Rob, dulu dia pernah duduk bareng sama saya, begitu. Saya pernah ngopi waktu itu ngaji, punya dia dikasih kopi cuman 1 kali sedotan doang sih, tapi jadi melek mata saya, jadi ngaji nggak ketinggalan. Tolonglah masukin surga, bisa dia. Sebab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi buah daripada persaudaraan, buahnya adalah kebaikan dan ketakwaan. Air untuk menyiraminya, pupuknya adalah saling mengunjungi. Idza amilta ta'ata, apabila kau mengerjakan akan ketaatan, fandur, maka tiliklah olehmu, in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Kalau kamu mau, tiliklah pada permulaan ketaatan yang ada oleh ketaatan itu dengan daya Allah, kekuatan Allah, dan bagusnya taufik Allah. Fabidzalika yantafil i'jab. Dengan demikian itu hilanglah oleh rasa ujub, bangga diri. Wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala, dan kekalah oleh menyaksikan anugerah Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat ibadah kayak ngaji nih, kalau pengen selamat, kalau kita ngaji, maka yang harus dilihat jangan ngajinya, permulaannya. Kalau ketaatan, ngaji, sholat, apa aja, yang dilihat jangan pekerjaannya, sebelum pekerjaannya. Kenapa kita bisa ngaji? Akan muncul, ini karena Allah kasih taufik, ini Allah kita dipilih untuk jadi orang baik, karena Allah kasih hidayah sama kita. Karena yang dipandang oleh kita hidayah, kemurahan Allah, enggak ada ujub, yang muncul syukur kepada Allah. Tapi kalau yang kita ingat adalah pekerjaannya, ngaji, hebat gua bisa ngaji, banyak orang nggak bisa ngaji, emang gua mah hebat, itu bakal jadi ujub. Lihat dong kurnia Allahnya, lihat kurnia Allahnya, sehingga jangan ngelihat nikmatnya, penyebab dapat nikmat taat ini nih. Tapi kalau berbicara maksiat enggak. Kalau jatuh maksiat, jangan sekali-kali lihat Allah. Kalau ibadah yang baik-baik, lihat Allah. Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, itu lihat supaya kita muncul keikhlasan, muncul kesyukuran. Tapi kalau maksiat, jangan lihat Allah. Kita malas ngaji, emang Allah enggak kasih hidayah. Allah, ini alamat bakal tambah malas. Begitu. Kita enggak mau sedekah, emang Allah yang ngasih sifat pelit juga Allah juga. Ini nanti dia tidak bakalan berubah. Orang yang kayak begini,
nanti bakal berdalil dengan takdir, dan itu lebih besar dosanya, enggak bakalan taubat. Tapi lihatlah kayak mobil, kalau yang bagus-bagus mobil tuh, ada mobil bagus, apalah Fortuner, ini buatan mana? Oh Toyota, yang dilihat pabriknya karena bagus. Tapi kalau nabrak, yang disalahin supirnya. Itulah orang yang benar. Jadi kalau maksiat jangan nyalain Allah, nyalain kita. Kenapa nggak ngaji? Emang gua males banget dah. Gua jangan, Allah belum kasih hidayah. Allah itu namanya sosial. Allah enggak gitu. Kita kenapa lu kagak sholat? Allah jangan. Tapi yang baik-baik Allah. Kata Imam Haddad, bila anda mengerjakan ketaatan, tiliklah permulaannya, yaitu bagusnya taufik Allah, sehingga hilang ujub, muncul tahaddus bin ni'mah, kesyukuran. Wa in syi'ta nadurta fi nihayatiha, kalau kamu mau, kau pandang pada ujungnya taat, allati hiya jazilus sawab, yang itu merupakan besarnya ganjaran, wa husnul ma'ab, dan bagusnya tempat kembali, wa indahu, dan seketika ini memandang ujungnya, ta'zumur raghbatu, besar oleh kegemaran, wa takhiful mudawamatu, dan ringan oleh kontinu, wal awwalu atammu, dan yang pertama yaitu yang lebih sempurna. Jadi kalau yang baik-baik saudara, supaya kita jadi muslim yang benar, kalau yang baik-baik, kata Imam Haddad, ada dua sudut pandang. Silakan pilih di antara dua. Yang baik-baik, memandang permulaan atau memandang ujung. Kalau memandang permulaan, memandang taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kemampuan dari Allah, segalanya dari Allah, ini bakal memunculkan kesyukuran, menghilangkan ujub, riya, kibir, dengki, segala macam hilang karena kita melihat permulaan atau ngelihat ujungnya, yaitu surga, sehingga tambah semangat kita. Kalau ngelihat ujungnya, balasan Allah, sehingga pengen continue. Tapi yang paling tinggi ujung dan permulaan, yang bagus adalah memandang permulaan, itu lebih tinggi nilainya dibanding memandang surga. Tapi wa idza waqa'at minka maksiatun, apabila jatuh daripada engkau oleh maksiat, yakni engkau terjebak maksiat. Kalau kita terjebak maksiat, fa iyyaka an tandura ila bidayatiha, maka janganlah, awas, hati-hati, janganlah bahwa kau memandang kepada permulaannya. Allati hiya takdir, yang permulaan itu namanya takdir Allah. Kalau kita maksiat, malas ngaji, malas sholat, jangan bilang ini adalah takdir Allah. Awas, jangan begitu. Sebab fayad'uka dzalika ilal ihtijaji 'ala Allah, maka mendorong mandang akan kau, oleh yang demikian itu memandang kepada berdalih atas Allah. Nantinya berdalih dengan takdir. Wa huwa a'zamu minal maksiati, dan ihtijaj 'ala Allah, yaitu lebih gede dosanya ketimbang daripada maksiat itu sendiri. Kalau kita malas ngaji, jangan bilang, kenapa enggak ngaji bang? Gua belum dapat hidayah. Itu namanya memandang permulaan. Tuh ngomong gua belum dapat hidayah tuh, kalau dia paham, dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat. Ngomongnya doang tuh, ama dosa nggak ngajinya lain lagi. Ngomongnya doang. Diajak sholat, bang sholat yuk, atau bang jangan mabok, lo jangan larang-larang gua mabok, entar juga kalau gua dapat ide gua berhenti. Tuh namanya ngomongin takdir Allah. Tuh ngomong entar juga gua dapat hidayah, ngomong begitunya dosanya ditumpahin ke bumi enggak muat. Gede banget, karena dia berdalih kepada Allah, dan itu dosa amat sangat besar.
Walakin akan tetapi yang bagi antandura fi nihayatiha, seyogianya bahwa memandang ia pada ujungnya, allati hiya alimul iqab, yang ujungnya adalah pedihnya siksaan. Wa indahu, dan seketika memandang ujung, tubadiru ila taubati, bersegera engkau kepada taubat, wa ta'zumur rahbatu, dan besar oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, kalau yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri. Jangan dari Allah. Yang buruk-buruk dari diri. Enggak ngaji, gua malas. Terang-terangan aja, enakan. Gitu. Wih, hebat ngaji. Enggak, yang hebat Allah yang ngasih taufik, bukan saya. Begitu, biar kita enggak ujub. Wah, hebat ngaji. Emang gua mau begitu? Siapa dulu? Begitu. Ini enggak benar nih. Jadi kalau anaknya pinter, ranking 1, bang dengar anaknya ranking 1, siapa dulu babanya? Ini nih ujub namanya. Pas dengar anaknya, bang dengar anakmu itu loh, yang kecil itu kagak naik kelas, nasib tuh takdir Allah. Ini nggak benar namanya. Jadi yang buruk-buruk pandang diri, yang baik-baik pandang Allah. Pandang Allah. Min makarimil akhlaqi at-tawaddu'u fir rif'ati wa tajammulu fil qillati wal iqtisadu fis sarwati. Di antara makarimul akhlak, akhlakul karimah, yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang pengen wusul kepada Allah, at-tawaddu'u fir rif'ati, yaitu tawaddu', rendah hati, fir rif'ati, pada ketinggian derajat. Ilmunya tinggi tapi dia rendah hati. Hartanya banyak, rendah hati. Jabatannya tinggi, biasa aja. Atau darahnya bukan merah, darah apa namanya? Biru, iya. Dia biasa aja. Begitu, walaupun darah biru. Itu namanya makarimul akhlak. Jabatan tinggi biasa aja. Ilmunya tinggi biasa aja. Itu kayak begitu. Biasa aja. Ini namanya makarimul akhlak. Begitu. Jadi tawadhu itu dari orang miskin, dari orang bodoh bagus, tapi dari orang alim lebih bagus. Orang tawadhu itu dari orang biasa, rakyat jelata bagus, tapi dari pejabat lebih bagus. Tawadhu itu dari orang yang darahnya merah bagus, tapi dari orang yang darahnya biru lebih bagus. Wa tajammulu fil qillati. Kedua, akhlak yang baik itu tajammul, menggagah-gagahkan diri, fil qillati, pada berkekurangan harta. Akhlak yang baik tuh begini saudara, jangan kita tunjukkan kalau kita susah, jangan. Lihat tuh yang nyari-nyari kerja di Sudirman, di Tamrin, pakai dasi, pakai sepatu, pakai tas, tuh namanya tajammul. Tajammul, padahal tuh orang yang pakai dasi, pakai tas, pakai sepatu tuh orang seneng apa orang susah? Hah? Orang susah, lagi pengen nyari kerja, itu bakal diterima daripada Anda ke Sudirman Tamrin bawa kantong kresek, sendal cepit, baju compang-camping, ngelamar kerja, diterima nggak? Kagak, bukan makarimul akhlak. Akhlak yang baik tuh walaupun kita zaman pandemi, zaman susah, biasa aja. Jangan banyak mengeluh. Teman kita juga sama kok, usahanya hancur-hancuran juga, sama dalam kayak begini. Jadi tajammul, jangan diunjukin kita susah-susah, pakai baju compang-camping, dekil, kumel, biar kelihatan sufi, sulit finansial. Begitu, jangan. Jadi kita tuh yang gagah. Jadi santri tuh yang keren, kayak pondok modern tuh keren baju tuh. Itu mau baju ya dekil, ya Allah udah seminggu nggak dicuci. Mana CD aja pakai sid A sid B, ya Allah. Kalau belum habis kagak nyuci, ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya ini? Aduh, begitu. CD pakai sid A sid B, udah kayak kaset aja. Begitu. Yang gagah, pakaian tuh yang bagus,
Begitu, jangan yang jelek-jelek. Contoh no, bos ayam aja BHS sarungnya. Yang keren namanya tajamul namanya. Begitu. Kita juga pakai BHS, boleh hasil sedekah. Merek Atlas. BHS, boleh hasil sedekah. Begitu saudara. Jadi yang gagah, santri itu yang gagah, yang keren. Begitu. Jangan nunjukin susah. Jangan nunjukin susah-susah begitu. Jangan. Itu bukan akhlak yang baik. Sahabat Nabi itu nggak ada yang nggak keren-keren. Semuanya keren-keren. Yang bagus-bagus. Jangan diunjukin susah. Jangan. Begitu. Wal iqtisadu fi sarwati, dan sederhana pada berlimpah harta. Walaupun duitnya banyak, dia sederhana. Itu akhlak yang baik. Begitu, tidak berlebih-lebihan walaupun duitnya banyak. Itulah makarimul akhlak. Al-aqilu alladzi la ilma lahu karrasyidil ladzi la mala lahu. Adapun orang yang berakal, yang tidak ada ilmu baginya, yaitu seperti orang yang cerdas, yang tidak ada harta baginya. Jadi ada orang alim, orang yang berakal enggak punya ilmu. Itu enggak beda dengan orang yang akalnya dengan orang pinter yang kagak punya harta. Walaupun dia ngomong bagaimana enggak dipercaya, karena enggak ada harta. Cewek aja dia ngomong, lu deketin gue bawa apa? Ya bawa titit doang. Iya titit doang. Kurang harga diri. Kurang harga diri. Kurang kalau bawa titit doang. Jangan unjukin begitu. Jangan. Kita harus punya muru'ah. 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 Itu begitu. Wal alimul ladzi la aqla lahu. Adapun orang alim yang enggak ada akal baginya, enggak cerdas, kasahibil malil ladzi la rusda lahu, seperti pemilik harta yang tidak ada kepintaran baginya, sehingga hartanya habis saja. Orang alim yang kurang cerdas kayak orang kaya yang enggak ngerti menggunakan harta. Akhirnya hartanya habis, bas aja habis. Duit banyak, katanya dapat gusuran. Bener-bener kegusur semua-muanya. Duitnya habis, bandanya habis, apanya habis. Akhirnya nggak punya. Dia ngontrak aja, tadinya tuan kontrakan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini namanya nggak benar yang kayak begini. Sakhir aqlaka li'ilmika. Tundukkan olehmu akan akalmu, pikiranmu bagi ilmumu. Jadi akal kita kudu nurut sama ilmu. Jangan ilmu nurut sama akal. Itu yang sebut ada pinter, ada bener. Kalau orang bener itu penyebabnya akalnya nurut sama ilmu. Kalau orang pinter enggak bener, itu penyebabnya karena akal ilmunya nurut sama akalnya, sehingga kepintarannya buat pokrol ngibulin orang. Orang yang tukang ngibulin orang tuh bukan orang bodoh, orang pinter, tapi pinter kebelinger, enggak bener. Maka kita jadi orang kudu bener, jangan pinter. Kalau bener pasti pinter, kalau pinter belum tentu bener. Maka orang tua kita dulu minta sama anak-anaknya, minta sama Allah supaya anak-anaknya jadi orang bener, bukan orang pinter. Lu nggak pinter nggak apa-apa, yang penting lu bener. Begitu. Kenapa? Orang bener itu orang yang menundukkan akal karena ilmu. Wasakhir nafsaka li aklika. Tundukkan olehmu akan nafsumu bagi akalmu. Nafsu kudu nurut sama akal. Ingetin, nafsu kudu nurut sama akal, akal kudu nurut sama ilmu. Ilmu di atas akal, nafsu di atas, di bawah akal. Jadi ilmu, akal, nafsu. Nafsu kudu nurut sama akal, akal kudu nurut sama ilmu, sama dengan benar. Begitu. Tapi kalau dibalik, ilmu nurut sama akal,
akal nurut ama nafsu, sama dengan kebelingar. Masya'nu fi syuhudi taksiri fit taksir. Masya'nu, tidaklah kadar yang tinggi, yaitu pada menyaksikan kekurangan pada keteledoran. Inna masya'nu syuhudut taksiri fit tasmiri, hanya saja kadar yang tinggi yaitu menyaksikan keteledoran pada kesungguhan ibadah. Jadi bukan orang yang tinggi di mata Allah, orang bilang gini, aduh gua mah payah dah, orang yang ganjaran juga belum ada, ibadah juga nggak ada, tapi ngomong begini nih kelihatannya bagus, tapi kalau kita kelakuannya malas, nggak dipuji. Merendah itu bukan karena rendah, merendah itu tinggi tapi tidak mengakui tinggi. Itulah yang disebut masya'nu fi syuhudi taksir fit taksir. Bukan kadar yang tinggi mengakui kita sembrono pada sembrono, ngakui kita malas pada malas. Yang tinggi itu ngakui malas pada rajin. Orangnya rajin, gua masih malas, pada rajin. Ada orang, gua malas banget, emang juga lu mau bukan tinggi, emang juga udah kodratnya lah, lu malas. Rajin tuh ngaku malas, bagus. Begitu. Bukan orang malas ngaku malas, itu biasa, nggak perlu diomongin juga gue lihat. Begitu. Yakunul khairu fil aksari syaqqan fil hali. Ada oleh kebaikan itu pada kebanyakannya, yaitu berat pada waktu sekarang. Hulwan fil ma'ali, yaitu manis pada masa mendatang. Jadi yang namanya kebaikan itu pertama-tamanya pahit, ujungnya manis. Wa masalu fa'ilihi masalul ladzi yas'adu fil aqabatil kaudi. Adapun perumpamaan yang mengerjakan kebaikan, yaitu seperti orang yang naik pada tanjakan yang terjal. La yajidur rohata, tidak mendapatkan ia akan kesenangan, hatta yantahiya ila a'laha, sehingga sampai ia ke puncaknya. Jadi yang namanya kebaikan itu berat di awal, enak di akhir. Gambarannya kayak orang naik gunung yang terjal, yang nggak ada enaknya, tapi kalau sudah sampai ujung enak. Wasyarru yakunu fil aksari khulwan fil hali. Adapun keburukan, yaitu ada oleh keburukan pada kebanyakan, yaitu manis pada masa sekarang. Wasyaqqan, dan berat, pahit, fil istiqbali, pada masa mendatang. Wa masalu fa'ilihi, adapun perumpamaan pelaku kejahatan, masalul ladzi yaqa'u min durwati jabalin, yaitu perumpamaan orang yang jatuh dari puncak gunung, au baitin, atau rumah. La yajidul alama, tidak mendapatkan ia akan sakit, hatta yaqa, sehingga jatuh ia al ardi, ke bumi. Orang yang mengerjakan kebaikan tidak akan tahu nilai manfaatnya kecuali sesudah masuk surga. Orang yang melakukan kejahatan tidak tahu bahayanya kejahatan kecuali nanti udah masuk neraka, baru dia bakal berasa bahwa keburukan itu tidak enak. Pertamanya enak. La yambagi an ta'tadda bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'alu. Tidak seyogianya oleh bahwa kau menghitung dengan persaudaraan seseorang saudara yang mampu ia akan bahwa memberi manfaat ia akan kamu, fala yaf'alu, maka ia tidak memperbuat. Jadi enggak perlu kita menganggap teman yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Sebetulnya dia bisa tapi tidak ada kebaikan. Kalaulah pertemanan itu
tidak memberi manfaat kepada temannya, lalu apa gunanya pertemanan? Dia bergaul di majelis tapi tidak bisa membantu majelis, apa gunanya dia bergaul? Itu begitu. Jadi yang namanya pertemanan itu bermanfaat. Bermanfaat. Lihat bagaimana orang-orang yang jahat, begitu preman, temannya ditonjokin orang, nggak mau tahu benar apa salah, dia nonjok aja. Itu namanya teman. Tapi kalau kemudian dia ngaku teman, tapi temannya ditonjokin, diem aja, malah temannya benar, malah dia disalahin, masa bodoh. Itu nggak ada gunanya kita berteman dengan kayak begitu. Idza aradta an tastafiya insanan li nafsika falabasa an tamtahinahu bima la yasikhul istifaru bidunihi. Apabila menginginkan oleh kamu akan bahwa memilih oleh kamu akan seseorang untuk dirimu, maka tidak mengapa bahwa menguji oleh kamu akan dia dengan sesuatu yang tidak sah oleh pilihan, bidunihi, tanpa dia. Artinya kalau kita mau menjadikan orang itu teman kita, pembantu kita, diuji dulu dengan perkara berat. Bagaimana dia? Kalau dia kerjakan, berarti dia sah jadi teman kita. Biasa normal, kalau kita jadi tentara, itu masuk rindam dulu. Yang berat-berat, suruh tiarap, suruh apa, disuruh begitu nurut, ke depannya enak. Itu begitu. Kalau ada teman maunya yang enak-enak, yang nggak enak dia nggak mau, itu dia bukan teman namanya. Yang kayak begitu disebutnya gigit mau, digigit nggak mau. La tashab illa man tastati'ul qiyama bihuquqihi. Jangan bergaul oleh kamu kecuali dengan orang yang kamu mampu akan menjalankan dengan hak-haknya. Wala yuhwijuka li talabi huquqika, dan tidak membutuhkan ia akan kau untuk menuntut hak-hak dirimu, likamali qiyamihi biha, karena sempurna menjalankannya dia dengan hak-haknya. Artinya kita jangan berteman kecuali kalau memilih teman orang yang kita mampu bakal menjalankan kewajiban kita kepada dia, yang dia tidak perlu kita bilangin ngerti, namanya teman. Kalau mau berteman sama orang yang nggak perlu kita bilangin, nggak kayak beduk. Kalau beduk ditabu dulu baru bunyi, itu namanya bukan teman. Milihlah teman yang orang itu nggak perlu lagi kita meminta hak kita, nggak diomongin dia ngerti, itulah teman. Karena pertemanan orang yang pengennya disuruh itu nggak bakalan lama bertemannya, yang kayak begitu. Namanya disebut teman manfaat. Begitu. Ada teman itu macam-macam pangkatnya. Ada yang pangkatnya nasi yang kita butuh setiap hari. Ada yang pangkatnya obat yang kadang-kadang butuh. Ada yang pangkatnya ular berbisa yang kita tidak butuh sama sekali. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udri kana aqalla ma yalqahum bihil ghissu wal makr. Barang siapa bertelekan, berpegangan ia pada menggugurkan hak saudaranya atas menerima udzur, maka ada ia yaitu sekurang-kurangnya apa yang menjumpai ia akan temannya dengannya oleh yaitu al-ghissu, menipu, wal makru, dan menipu. Jadi orang yang berpegangan di dalam menggugurkan hak orang lain di dalam pertemanan selalu pengennya dimaafin mulu. Yang kayak begini kerjaannya adalah orang munafik. Orang munafik itu selalu pengennya dimaafin mulu, tapi tidak bisa untuk memaafkan. Orang yang baik berusaha untuk menjalankan hak orang lain. Bila terjadi kekurangan, maka dia meminta maaf.
pada kekurangan yang dia lakukan di dalam menjalankan hak-hak pertemanan. Akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaih. Muliakan olehmu akan teman-temanmu dengan memuliakan yang kamu mampu akan terus-menerus atasnya. Kalau kita menghormati orang, berikan penghormatan itu yang kita bisa aja. Jangan maksain diri. Ada tamu ke rumah kita sampai ngutang-ngutang, nggak usah. Ujungnya jadi susah diri. Wa illa, kalau tidak, kana ma'alul amri ilal wahsyati wal qati'ati. Ini saya ada oleh ujung urusannya kepada keresahan dan putus pertemanan. Jadi kalau kita menghormati orang, upayakan penghormatan itu sebisa kita. Jangan maksain diri. Kalau kita maksain diri, membebanin diri di luar kemampuan kita, ujungnya putus pertemanannya. At-ta'wilu ala dzarbaini. Adapun takwil, yaitu terbagi atas dua macam. Di dalam cara kita memproses sesuatu yang tidak mengerti, bagaimana cara mengalihkannya, mentafsirinya ada dua macam. Ahaduhuma yadullu alal kamal. Adapun pertamanya yaitu menunjukkan ia atas kesempurnaan. Wa huwa ma yu'awwalu liyasila ilal afham. Yaitu yang pertama, sesuatu yang ditakwili agar supaya sampai ia kepada pemahaman. Wa hadzal nau'u kasirun fil kitabi was sunnah. Adapun ini macam yaitu banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti mana contoh? Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ketika Nabi mengatakan man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Siapa yang makan daging unta maka kudu wudu. Kata Imam Syafi'i, ini maksudnya bukan makan daging unta membatalkan wudu, tapi ada tafsirnya. Masalahnya Nabi menutupi rasa malu waktu makan bareng-bareng dengan para sahabat. Ada sahabat yang kentut, mana baunya Masya Allah lagi. Ditanya, siapa yang kentut? Kagak ada yang ngaku. Ternyata kentut enggak ngaku tuh bukan baru, dari dulu. Orang kentut enggak ngaku tuh dari dulu enggak ngaku. Tapi nyata ada yang kentut. Maka kemudian kata Abu Hurairah, lu boleh pada kagak ngaku, tapi kan nanti mau sholat isya. Kalau orang sholat kudu wudu. Nah yang mau wudu berarti yang kentut. Dia merah tuh, waduh ketahuan gua. Maka Nabi sampaikan, kata Nabi, siapa yang makan daging unta wudu dulu. Maka kata sahabat, kau juga makan daging unta? Maka saya mau wudu juga, kata Nabi. Maka semuanya pada wudu sampai selamat, yang kentut nggak ketahuan sampai detik ini. Siapa yang kentut itu ngentutin Rasulullah nggak ada yang tahu kecuali Nabi saja. Itu begitu. Namanya tafsir. Takwil itu harus sesuai. Seperti Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Allah itu bersemayam di aras. Bersemayam itu bagaimana? Bersemayam itu bahasa Indonesianya menduduki. Belanda menduduki Indonesia. Itu bukan maknanya pantatnya Belanda gede sesabang sampai Merauke, bukan. Menduduk itu menguasai. Tafsir itu begitu. Namanya tafsir kamal, tafsir benar, bukan semau-maunya. Begitu. Wasani ma yu'awwalu liyasiha kaunu haqqan aw ghaira batil. Yang kedua yaitu sesuatu yang ditafsir, yang ditakwili agar supaya sah keadaannya itu benar atau tidak batil. Wa hadza yadullu ala naqsi. Adapun ini yaitu menunjukkan atas kurang. Fa kullu syai'in yuhtaju fi suhbati la ta'wili ala al-wajhi tsani la yakmulul iqtida'u bih. Tiap-tiap guru yang dibutuhkan pada berteman dengan guru kepada tafsir atas cara yang kedua yaitu tidak sempurna mengikuti dengannya. Li'anna ta'wila la yuhassilu kamalan, karena tafsir itu tidak menghasilkan akan kesempurnaan. Wa inna ma yadfa'u naqsan, hanya saja mencegah oleh tafsir akan kekurangan.
Ada kiai dua. Ada kiai setiap tindakannya kudu ditafsiri. Ini tidak boleh kita ikuti. Enggak bagus kita ikut dia. Tindakannya selalu harus dibela. Lalu seperti kita masuk bar. Ini ini kiai mau dakwah. Ini kita jangan ikut dia. Belum tentu kita kuat. Kalau dia di bar kuat bisa nginsapin orang. Kalau kita bisa nyebur. Yang kayak begitu jangan kita ikuti. Karena tafsir itu tidak bisa menyempurnakan, hanya menolak kekurangan. Jadi tafsir itu begitu. Jadi kata Imam Haddad, kalau ada seorang syekh di dalam tarekat yang setiap perbuatannya itu nampaknya zahirnya menyalahi syarak, tapi hakikatnya tidak. Yang kayak begini nih kita tidak sempurna bila kita ngikut dia, nggak usah. Karena beda kelas. Yang kayak begini, beda kelas. Begitu, beda kelas. Ada kiai nggak sholat dohor, dibilang kok kiai tidur mulu nggak sholat ini. Dia mau sholatnya di Mekah. Keluar tuh kiai di Mekah. Itu namanya kita memberi tafsiran supaya kita jangan sampai salah. Yang kayak begini nggak bisa diikuti, nggak sempurna ngikut kayak begitu, nggak benar. Yang kayak begitu. Apalagi kalau kemudian ngomongnya kiai udah sholat jam 1, udah gua di Mekah jam 1 tuh di Mekah baru jam 10 belum dohor. Ente bohong, jam 1 tuh baru jam 10 di Mekah. Begitu, ini bohong udah kelihatan, nggak bisa. Man afrata fi hubbi syahwatin min syahawatid dunyal mubahati waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil 'ad. Barang siapa kelewatan ia, berlebihan ia pada mencintai syahwat daripada syahwat-syahwat dunia yang mubah, maka terjatuh ia tidak pada yang menyebabkan masuk neraka atau celaan. Artinya, kalaulah ada orang sangat banget demen sama sesuatu, kalau demen sama apa aja daripada barang dunia yang boleh, apa aja, mencatur, mancing, apa aja yang boleh-boleh, luar biasa ngefannya, ini pasti ujungnya kalau dia nggak dosa dicela orang, kalau nggak dosa dicela orang. Jadi kalau yang namanya syahwat dunia biasa-biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Itu begitu. Takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adharu ala sahibihi. Takhasamal ajzu, saling berebut oleh lemah dan kehampaan daripada manfaat. Jadi antara lemah mengerjakan yang baik ama tidak mengerjakan. Umpama sholat duha kita lemah mengerjakan duha atau tidak mengerjakan. Antara lemah dan tidak mengerjakan itu saling berebut. Berebut apa? Ayyuhuma adharu ala sahibi, mana daripada lemah dan hirman yaitu lebih berbahaya atas pelakunya. Wa tarafa'a ilal aqli, dan saling melapor antara lemah dan hirman kepada akal. Faqadha bainahuma, maka memutuskan oleh akal antara ajaz dan hirman, annal ajza aslun, bahwa lemah itu adalah pangkal, wal hirmanu far'uhu, sedangkan kehampaan yaitu cabangnya. Jadi antara hirman dan ajaz itu lebih berbahaya ajaz. Lemah berbuat baik amat tidak berbuat baik, dari lemah ini menuju tidak. Begitu. Barang siapa yang terkena musibah dengan lemah mengerjakan perkara yang bagus, maka sampaikan kepadanya, Anda enggak bakalan dapat nilai kemanfaatan yang tinggi. Begitu. Ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun, tidak ada daripada niat-niat di balik hati, illa wa fiha khafiyatun, melainkan ada di dalam tawiyah niat-niat hati, khafiyatun yaitu perkara yang tersembunyi. Setiap
di balik niat ada motivasi yang tersembunyi. Kita harus cek niat kita ini lempeng atau tidak, karena bisa saja daripada niat ini ada motivasi lain yang menyebabkan kita bukannya makin dekat dengan Allah, malah kita makin jauh dengan Allah. Idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid. Apabila lurus oleh tujuan, niscaya tidak hampa oleh orang yang memiliki tujuan. Kalau kita tujuannya benar, sampai kita pengen dekat sama Rasulullah, tujuannya benar, nyampe kita. Kalau kita tujuannya nggak benar, putus di tengah jalan. Sebab bila niat itu lempeng, orang yang punya niat nggak bakal dikecewakan oleh Allah. Niat itu begitu, nggak bakalan. Kenapa kita orang Islam itu di surga selama-lamanya? Karena niat kita lempeng, pengen Islam selamanya. Karena pengen Islam selamanya, Anda dikasih umur 1000 tahun tetap Islam dipegang, maka surga selamanya, khalidina fiha. Sebab idza sholahatil maqasid lam yakhibil qasid. Bila niat itu lempeng, maka orang yang punya niat enggak bakalan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu ala idlalil alim akhrasu minhu ala idlalil jahil. Adapun setan atas menyesatkan ulama itu lebih kepengen ketimbang daripada setan atas menyesatkan orang bodoh. Setan tuh ngeganggu kiai sama ngeganggu orang bodoh lebih parah ngeganggu kiai. Kenapa? Li'annal alima idza dhalla yadillu bidolalihi ghairu. Karena bahwa orang alim, yaitu apabila tersesat orang alim, maka menjadi sesat dengan kesesatan orang alim oleh orang lain. Wal jahilu laisa kadzalika, dan orang yang bodoh tidaklah sedemikian itu. Makanya disebut, jadi kiai itu kalau diganggu oleh setan, jadi setan yang ngeganggu kiai bukan setan sembarangan, setan jenderal lagi. Begitu, enggak kopral, enggak. Dan setan enggak ganggu kayak kita di masjid. Jangan dianggap di masjid ada setan, di pasar ada setan, enggak. Yang di pasar itu enggak ada setan. Setan itu adanya di masjid. Karena kalau yang di pasar enggak diganggu aja udah dia bohong, begitu. Ngapain kudu diganggu? Yang di masjid ini nih, biar meleng ini nih, ini yang kudu diganggu. Kiai sama orang bodoh, lebih setan tuh berupaya ngeganggu kiai. Pejabat sama rakyat, setan tuh yang ngeganggu pejabat lebih gede lagi pangkatnya dibanding setan mengganggu rakyat. Karena kalau pejabat sudah menceng, ke bawahnya bakal menceng. Itu begitu. Kiai udah menceng, ke bawahnya menceng. Ada kiai mabok-mabokan, nggak apa-apa kalau dikit, nggak apa-apa katanya kalau dikit. Nah, ini anak buahnya bakal nyontoh. Anak buahnya bakal nyontoh. Tapi kalau orang bodoh kan gak ada yang nyontoh, dirinya doang. Kalau kiai bakal dicontoh orang kejahatannya. Dan itu makanya setan lebih dahsyat dalam mengganggu kiai dibanding mengganggu orang bodoh. Begitu. Man aslaha niyatahu balagha umniyatah. Barang siapa memperbaiki ia akan niatnya, maka sampai ia akan cita-citanya. Siapa orang niatnya dilempengin, enggak ada ria, enggak ada yang merusak niat, maka apa yang dituju pasti berhasil. Begitu. Yas'ubu suluku sabilin najati ala man ghalaba ala qalbihi hubbul mal wal jah. Yas'ubu, berat, sulit oleh menempuh jalan keselamatan atas orang yang banyak di atas hatinya oleh mencintai harta dan kepangkatan. Orang yang pengen sampai kepada Allah amat sangat sulit untuk sampai bila dalam hatinya amat sangat mencintai dunia dan mencintai kepangkatan dan jabatan. Wallahu alam, segini aja.